Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi pada mata kuliah analisa struktur statistik tentu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas sebenarnya atau membandingkan sebenarnya hasil perhitungan manual dengan metode TKBA ini. Ya, itu hasilnya kira-kira sama nggak sih dengan bantuan hitungan dengan komputer? Perilakunya gimana sih agar hasilnya itu mendekati sama atau bagaimana mengasumsikannya agar sesuai dengan hasil hitungan ya, hasil hitungan manual dengan hasil hitungan komputer. Jadi parameter apa sih yang perlu kita ketahui agar menghasilkan kira-kira gambaran yang sama. Nah, dari hasil ini ya, kita udah pernah membahas, ini contoh soal ini udah ada di video sebelumnya, kita membahas tentang dengan metode TKBA. Nah, dari sini itu dari soal yang seperti ini ada balok dengan panjang bentang adalah 6 meter, kemudian kolomnya adalah tingginya 4 meter. Di sini ada beban terbagi merata dan beban titik ya. Beban terbagi merata bebannya 3 ton per meter. Kemudian beban titik sebesar 4 ton ini berada di tengah bentangnya si balok. Nah, ini kita verifikasi nih ya. Kalau dalam SAP kira-kira gimana sih pengerjaannya? Nah, ini kita coba untuk mencoba untuk mengerjakannya dengan SAP ya. Nah, di sini saya menggunakan SAP 2000 versi 23 ya, versi 23 ini sedang loading ya. Coba kita lihat. Oke, ya ini SAP 2000-nya. Aplikasinya cukup berat ya, sehingga di komputer agak lama untuk membukanya. Oke, nah ini SAP-nya sudah terbuka ya. Nah, sekarang kita coba untuk menggambarkan contoh soal yang tadi ya, seperti yang tadi itu ke dalam SAP-nya. Nah, sekarang kita buka. Ini ada tanda kertas ini ya, atau bisa buka file new model ya. Oke, dari sini akan tampil seperti ini ya, akan tampil seperti ini. Ini misalkan satuannya dibawa kemana? Misalkan dibawa ke satuan Newton meter gitu ya. Kemudian ada karena strukturnya tadi bentuknya adalah frame ya, portal 2 dimensi, ini kita bawa ke 2 dimensi. Tadi story-nya 1, kemudian tadi tinggi kolomnya adalah 4 meter, kemudian panjang bentangnya adalah 2 ya. Nah, ini tapi sebenarnya bisa menyesuaikan nanti ya. Bisa tetap kita sesuaikan. Nah, ini tampilannya ya, ini 3D view karena bentuknya adalah 2 dimensi ya, jadi bentuknya cuma seperti ini ya. Kemudian ini view tanpa exit plane ya, jadi ada 2 windows di sini, ada 2 tampilan. Jadi ini bisa diganti-ganti nanti ya, sambil diklik layarnya, kemudian mau diganti apa, XY, XZ atau YZ ya. Jadi nanti ini kita kembalikan ke XZ. Nah, untuk langkah yang selanjutnya, ini kita urut aja ya. Jadi ini ngerjainnya urut. Kita klik define, kemudian kita definisikan material. Ya, misalkan di sini kita pakai materialnya beton gitu misalkan ya. Nah, jadi dari ini kan material type, di sini ada steel, concrete, aluminium, cold form, rebar, tendon, dan other. Jadi kita coba pilih untuk concrete. Ya, kemudian custom, kemudian ini ya, ini kita bisa grade-nya kita bisa ganti juga nanti ya. Terus kita klik yang tadi ini, klik modify ya, kita klik modify, terus ini kita ganti, misalkan kasih nama apa tadi, beton gitu, kasih nama ya, material name-nya kita kasih nama beton. Kemudian material grade, misalkan kita mau dia bikin jadi berapa MPa, 20 MPa misalkan ya bentuknya.
Kemudian ini diganti Newton milimeter karena MPa itu kan satuannya dalam Newton milimeter ya. Nah, ini kita ganti 20 MPa, terus ini ganti 20 MPa juga. Kemudian ini modulus of elasticity, rumusnya kan 4700 akar efficiency. Jadi dikali 20, akarnya itu pangkat efficiency ya. Pangkat akar itu kan 0,5. Nah, ini. Nah, sudah. Kemudian kita klik OK ya. Di sini kita klik OK. Selanjutnya kita klik OK kembali. Nah, sekarang kita definisikan, klik define kembali itu section properties. Kemudian kita geser kursornya ke kanan. Di sini ada pilihan ya, frame section, tendon, cable, dan sebagainya. Kita sini pilihnya frame section. Kita klik frame section, kemudian kita bisa modify, atau kita juga bisa add new property ya, misalkan bentuknya rectangular. Nah, rectangular. Nah, untuk ini kita misalkan kasih nama apa, section name-nya kita anggap balok sama kolom tadi dimensinya sama lah ya. Kita asumsikan gitu, kita anggap. Karena di soal yang tadi kan nggak ada ukuran nih, di soal aslinya TKB yang awal tadi nggak ada ukuran atau dimensi dari penampangnya gitu. Jadi kita anggap aja balok sama kolom sama. Saya kasih nama di sini B misalkan gitu ya. Nah, kemudian di sini T3 dan T2 itu ini lihat gambar sini. T3 itu tingginya, kemudian T2 itu lebarnya. Nah, ini mau berapa? Nah, jangan lupa lihat di pojok kanan nih satuannya dalam apa? Dalam Newton meter. Berarti kalau dimensi-dimensi yang berhubungan dengan panjang berarti ada meter-meternya ya. Misalkan ukurannya kita ambil 250 mili kali 250 mili kali 500 gitu ya. Nah, 500 itu kan B kali H-nya. Yang H itu adalah depth, kemudian yang B itu adalah width-nya. Ya, tadi lebarnya adalah 250 mili. Kalau dibawa ke meter berarti 0,25. Ya, kemudian ini tadi tingginya itu adalah 0,5. Ya, kalau dalam kita bawa ke dalam meter gitu ya. Nah, dimensinya. Jadi kalau untuk mengganti ini berapa sih depth-nya, width-nya. Nah, jangan lupa dilihat di pojok kanan ini, pojok kanan bawah ini satuannya dalam apa. Jadi biar tidak keliru untuk mendefinisikan ukuran. Dan dilihat ini T2 atau T3 karena kan B sama H itu tadi kita mau bentuknya seperti berdiri seperti ini atau tiduran gitu kan. Jadi dilihat bentuk T3 sama T2-nya. Oke. Kemudian kita klik OK, dan jangan lupa materialnya tadi kan udah didefinisikan pakai beton ya. Ini diklik materialnya, diklik beton. Kemudian klik OK ya, kita klik OK lagi. Kemudian klik OK lagi. Nah, kalau sudah, ini kita sesuaikan lagi dengan soal sebelumnya ya. Kita klik define kembali karena tadi juga di soal tidak mendefinisikan ukuran daripada penampang balok ataupun kolomnya, berarti kan weight akibat berat sendiri itu tidak dipertimbangkan, sehingga kita anggap nanti dia 0 nilainya ya, karena di sub ini defaultnya itu 1 ya. Itu letaknya ada di mana kalau kita mau menolkan, itu klik define, klik load patterns ya, define, kemudian load patterns. Kemudian tadi karena tidak ada berat sendiri tidak diperhitungkan, yang self weight multiplier-nya ini kita ganti 0 ya. Kemudian kita modify ya, bukan add new tapi modify. Klik modify di sini, modify load pattern. Kemudian kita klik OK ya. Nah, urusan di define ini udah beres ya untuk struktur yang sederhana kita ini. Kemudian yang selanjutnya itu kita mau menggambarkan bentangannya ya. Tadi kita di bagian sini kan tadi nggak ada kolom ya, harusnya ini bisa kita blok, kemudian kita delete ya, klik tombol delete di bagian keyboard kita. Nah, ini hilang. Nah, kemudian kita cek kembali strukturnya tadi sesuai nggak. Nah, kalau ini tadi kan jarak antar
jaraknya harusnya bentangan balok itu 6 meter ya. Karena sumbu aksisnya ini ada di bagian tengah seperti ini, maka ini kita bagi dua nih menjadi min 3, ini 3 jaraknya, kemudian ini tingginya 4, udah benar, kita oke. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini bisa kita delete karena tadi terlalu jauh bentangannya. Bisa kita delete semua. Nah, dari sini kita bisa membuat dari define kita geser ke gambar ya. Kita klik untuk draw frame cable or tendon. Kita pilih ini. Nah, ini tadi kita sesuaikan tuh dengan pendefinisian frame properties kita tadi, dari kita udah mendefinisikan ukuran ya. Tadi kita kasih nama B ya. Nah, ini B, ini kita gambarkan. Ini kolomnya, kemudian ini balok ya. Kemudian ini juga untuk kolom satunya. Udah, oke. Nah, kalau udah kita gambar drawnya sudah, kita geser ini ke kanan. Nah, sekarang kita mau ke assign. Kalau select tadi enggak pakai, kita ke assign. Assign ini kita mau definisikan tumpuannya, ya. Tumpuannya tadi letaknya di sini, ya. Nih, tumpuannya adalah jepit, sehingga kita klik dulu di bagian ujung-ujungnya ini, kita klik, kemudian kita atau di drag juga bisa. Nanti akan ada tanda garis putus-putus seperti ini. Assign, kemudian join. Kemudian pilih restraint, terus dipilih nih tadi apakah dia jepit, ini fix atau pen, dia sendi, atau roller, dia roll, atau dia no restraint, nantinya terletak bebas ya. Karena di soal tadi adalah jepit, maka kita pilih fix, ini jepit. Nah, ya, setelah kita pilih, klik OK. Nah, dia berubah nih, ada tumpuannya sekarang ya, jepit-jepit. Nah, selanjutnya setelah assign, itu kita mau masukin beban ya. Ini bisa di join load maupun frame load ya, jadi tergantung bentuk bebannya seperti apa. Nah, di contoh soal kita tadi kan ada beban terbagi merata nih ya. Assign, frame, kita bisa point ya, point, atau misalkan nanti tergantung soalnya bentuknya seperti apa ya. Misalkan di sini kita terbagi merata dulu ya, distribute. Kemudian ini tadi load patternnya depth, ininya load directionnya gravity. Kemudian uniform loadnya kita isikan. Nah, satuannya itu dalam apa? Oke, tadi 3 ton per meter. Nah, berarti satuannya kita ubah dulu nih biar kita tidak keliru. Oh, konversi gimana gitu. Nah, ini kita sebelum itu kita ganti ini satuan di pojok kanan bawah, ganti menjadi ton meter. Nah, setelah itu kita klik kembali assign ya. Tentu saja yang bagian ini masih ke drag ya, masih kita select pilih. Frame, distribute, kemudian kita isi 3 ya, karena memang tadi beban terbagi meratanya adalah 3 ton per meter. Kemudian kita udah isi 3 ya, karena kenapa kita ngisinya di uniform load itu karena di sepanjang bentang balok itu memang bebannya terbagi merata semua. Nanti kalau misalkan bebannya ada yang hanya terputus di bagian tertentu, nggak sepanjang bentang, maka bisa diisi pakai ini relative distance atau absolute, tinggal dipilih mau mengatur jaraknya seperti apa. Kalau ini dibagi sudah bentuknya seperti ini, kemudian kalau mau disetting sendiri bisa pakai absolute distance-nya. Nah, tadi dari uniform load udah kita isi 3, ini kita klik OK sekarang. Nah, dia udah ada bebannya. Nah, kemudian ada beban titik kayaknya ya. Ada beban titik di bagian tengah ini ya. Nah, ini kita arahkan kursor kita, kemudian ke grid point. Ini kita klik breakpoint-nya, nanti ada garis putus-putus ini, kemudian kita coba berikan beban lagi ya. Kemudian kita pakai join load, bisa forces seperti ini, nanti diisi tadi arah bebannya ya. Tadi depth, ini load pattern-nya depth, kemudian force global Z-nya.
Kita ganti. Kalau nggak salah tadi 4. Nah, 4 ini kita isi apa sih? 4 aja atau ada plus minnya? Nah, kita isi min 4. Kenapa min 4? Karena arah bebannya itu ke bawah. Sedangkan di apa namanya di sumbunya, sumbu koordinatnya ini Z itu arahnya ke atas, padahal beban kita kan arahnya ke bawah. Nah, oleh sebab itu ini harus ditulis min 4 ya. Kalau kita tulisnya 4 aja nanti dia searah dengan sumbu Z, padahal nggak sesuai dengan soal seperti itu. Nah, kita cek misalkan yang udah benar belum sih pembebanan kita display show load ya. Show load frame. Nah, kita lihat, nah ini, dia ada beban terbagi merata yang warna biru, kemudian dia ada beban titik di sini ya. Kalau kita delete, bisa kita lihat lebih besar, di zoom. Nah, ini ya, ada beban point load-nya di bagian sini, kemudian ada 3 meter. Oke, nah sekarang kita kembalikan. Coba kita lihat di, apa namanya, contoh soal kita verifikasi ya. Sesuai nggak gitu. Nah, ini tadi ya punya kita sesuai nggak nih? Tadi ada beban terbagi meratanya, 1 ton meter ya, kita udah sesuaikan nih. Tadi di subnya dicek kembali ton meter nggak. Kemudian P-nya 4 ton, kemudian panjang bentangnya 6, tinggi kolomnya 4 ya. Kemudian dari sini kan sebenarnya harapan dari sub itu kita bisa nyari gaya-gaya dalam nih. Dapat gambaran berapa sih SFD-nya, BMD-nya, NFD-nya. Nah, ini kita coba lihat, kita cek dulu yang hitungan manual kita. Ini gambar BMD hitungan manual kita ya. Ini kemudian ini grafik SFD-nya 11, 11, 9. Nah, sekarang kita coba di sub sama nggak gitu ya. Oke, kemudian kita kembali lagi ke sub. Nah, di sub ini ya. Nah, ini udah. Nah, langkah selanjutnya berarti kita harus ngerunning nih ya. Kita harus ngerunning biar dapetin gambar diagram dalam. Kita klik analyze ya, kemudian run ya, jadi ada gambar kayak play gini, run. Nah, ini modal tidak perlu kita running karena kita tidak memerlukan modal, sehingga ini do not run ya. Kalau untuk yang tadi untuk mendefinisikan beban point load sama apa namanya beban terbagi meratanya ya, distribute load. Oke, kemudian ini bisa kita klik run now, habis itu run now. Nah, ini kita simpen nih, misalkan kita mau nyimpen di mana filenya. Misalkan saya kasih nama ASST apa, pokoknya terserah deh yang dikasih nama apa. Misalkan saya kasih nama 10 gitu ya. Kemudian oke. Nah, terus loh kok ini ribuan gitu kan, padahal tadi kok di hasil PowerPoint-nya nggak segini gitu ya. Nah, ini ada bisa cek nanti ya, itu di satuannya ya, sambil dia running nih. Tuh, dia lagi running dulu. Oke. Nah, ini pojok kanan ini ya, udah dalam ton meter ya. Kemudian kita klik di sini frame bending moment, itu kita pakai BMD, diagram BMD itu nanti pada saat kita pilih, ini ada gambar show force atau stress ya, ada gambar seperti ini kita klik, kemudian kita pilih frame cable tendons seperti itu, kemudian di bagian tadi kan kita memang definisikan hanya bentuknya dead load ya, kemudian komponennya ini yang kita mau lihat itu BMD ya, BMD itu klik momen 33 ya, kemudian di situ ada fill diagram sama show values, karena kita pengen tahu nilainya, berarti kita bukan fill diagram ya, kita pilih nanti di sini show values, kemudian klik OK. Nah, ini kita zoom. Nah,
Ini bending momennya ya. Ini bending momennya dari hasil sub. Nah, sekarang kita coba cek di hasil hitungan manualnya. Ya, kita cek di sini. Nah, ini ya tadi di sini 8,91 ya hasil subnya. Kalau di sini 9, jadi pembulatan ya. Jadi kadang kita ketemu nilainya plek-plek sama, tapi ada juga beberapa variabel yang membuat dia itu tidak sama persis gitu ya. Tapi angkanya kalau digenapin hampir mendekati sama lah gitu ya, 8,9 dengan ini 9, selisihnya nggak begitu besar. Kemudian ini tadi di bagian tengah 10,59 hasil subnya, terus di sini 10,5 ya. Kemudian begitu juga dengan hasil di sininya ya, hampir-hampir mirip. Nah, terus ini ya nanti kita lihat SFD-nya seperti apa. Kemudian ini kita mau lihat SFD-nya. Oke, ya ini SFD-nya hasil kita. Kalau misalkan ini 11 kolomnya 3,29 hasil subnya, coba kita lihat hasil dari hitungan manual. Kita lihat kembali. Nah, ini ya 11 ini sama, kemudian di bagian ini yang selisih dikit ya. Kalau di subnya 3,29, di sini 3,375. Jadi mungkin akibat perbedaan pembulatan dan sebagainya itu juga berpengaruh, tapi kan tidak ekstrim. Misalkan yang di sini 11 tapi hasil subnya 8 apa 7 apa 6 gitu kan. Itu kan jauh banget gitu. Kalau ini kan dia angka depannya tetap sama ya. Jadi tidak terlalu ekstrim ya, 3,3 gitu loh kalau hasil subnya di bagian kolom. Kalau ini kan 3,375, jadi selisihnya nggak begitu besar ya. Kemudian ini kita cek NFD-nya. Kalau hasil di manual itu NFD-nya ini 11 dan ini 3,375. Sekarang kita lihat di subnya. Subnya ini kita cek. Nah, ini hasil subnya ya. Nah, hasil subnya ini lebih kurang sama tadi ya dengan hasil di manual. Nah, ini hasil di manual sama. Nah, gitu ya. Oke. Nah, berarti ada beberapa parameter yang memang kita harus pahami terlebih dahulu. Jika di soal itu memang berat strukturnya tidak dipertimbangkan, harusnya di dalam computerized itu juga kalau kita mau verifikasi benar apa tidak hasil hitungan manual kita bisa sesuaikan asumsi yang sama ya. Jadi kalau di manual tidak diasumsikan ada berat sendirinya diperhitungkan, ya berarti di komputernya juga nggak perlu diperhitungkan berat sendirinya ya. Kemudian misalkan di contoh soalnya inersianya nggak ada, ya berarti di sini juga inersianya juga nggak ada atau dan sebagainya, atau weight-nya bisa dizirukan juga tadi ya. Nah, jadi segitu dulu untuk pengantar mengenai bagaimana perbandingan antara SAP 2000, analisa struktur dengan SAP 2000 dengan metode manual ya, apakah nilainya sama persis ya. Terkadang sama persis gitu ya, tapi terkadang juga ada sedikit perbedaan namun tidak begitu ekstrim harusnya. Kayak tadi kan sebesar 3,375, di sini dapatnya 3,29 atau 3,3, kan selisihnya nggak begitu jauh. Tapi kalau misalkan tadi di manualnya 3,375 tapi dari hasil komputernya dapatnya sekitar 1, kan itu agak ekstrim gitu ya, agak jauh. Nah, sehingga ada beberapa, berarti ada yang keliru nih kita ya, mengasumsikan sesuatunya nih ada yang keliru, entah itu nanti di hasil manualnya atau hasil di computerized-nya. Nah, sekian dulu untuk pertemuan hari ini, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.